Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Rahman, PAI 7F dengan NIM 210101158. Kali ini saya akan membuat video terkait media pembelajaran audio visual dalam memenuhi tugas UAS pengembangan bahan ajar PAI. Berikut videonya. Nah, kali ini materinya tentang perilaku terpuji, yaitu taubat. Yang pertama yaitu pengertian taubat. Taubat merupakan salah satu akhlak mulia. Taubat secara bahasa berasal dari kata fataba yatubu taubatan, yang berasal dari bahasa Arab, yang artinya rujuk atau kembali dari jalan yang salah ke jalan Allah. Nah, dalam artian contohnya, jika kita telah melakukan dosa, kemudian kita menyesal akan dosa yang telah kita perbuat dan kita ingin memperbaiki dan tidak melakukan kesalahan tersebut berulang, maka itu yang disebut dengan taubat, yaitu menyesali perbuatan dosa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Kemudian jenis-jenis taubat. Jenis-jenis taubat ada dua, yaitu taubat nasuha dan taubat ma'ruf. Taubat nasuha itu apa? Taubatan nasuha yaitu perilaku taubat, perilaku penyesalan akan dosa yang telah diperbuat dan tidak akan mengulanginya kembali. Berjanji pada diri sendiri dan kepada Allah tidak akan mengulangi dosa atau kesalahan yang sama. Contohnya seperti apa? Misalnya contoh kecilnya seperti berbohong. Kita melakukan dosa berbohong dan berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut atau kesalahan yang sama. Itu yang dinamakan taubatan nasuha, yaitu bersungguh-sungguh berjanji tidak akan mengulangi kesalahan atau dosa yang sama. Kemudian yang kedua, taubat ma'ruf. Taubat ma'ruf itu apa? Kalau taubatan nasuha yaitu taubat yang sempurna. Kalau taubat ma'ruf yaitu taubat yang belum sempurna, namun tetap memiliki nilai ibadah. Contohnya seperti seseorang yang menyesal telah berbuat dosa, namun masih ragu-ragu untuk meninggalkannya, belum bisa berjanji sepenuhnya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi memiliki niat baik untuk meninggalkan hal tersebut walau belum sepenuhnya bisa meninggalkannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu syarat-syarat taubat. Yang pertama tentu sekali menyesali dosa yang telah kita berbuat, merasa sangat menyesal atas dosa dan berjanji tidak akan mengulanginya seperti yang udah kita bahas di awal tadi. Kemudian yang kedua meninggalkan dosa. Yang pertama menyesali, kemudian meninggalkan, berhenti melakukan perbuatan dosa yang telah kita lakukan tersebut. Berhenti sama sekali tidak melakukannya lagi. Kemudian yang ketiga bertekad tidak mengulangi, memiliki tekad berjanji kepada diri sendiri dan kepada Allah untuk tidak mengulangi dosa yang sama di masa depan atau di masa yang akan datang. Kemudian membayar utang, misalnya contoh dosanya tidak membayar utang, kemudian syaratnya yaitu harus membayar utang. Kemudian yang terakhir bertobat sebelum menjelang ajal. Jadi kita harus bertaubat sebelum ajal menjemput. Kita harus bertaubat sebelum nyawa berada di kerongkongan. Taubat kita masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walau ajal segera datang. Sebelum nyawa di kerongkongan, taubat kita masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu dampak positif taubat. Apa sih dampak positif yang kita dapat setelah kita bertaubat? Salah satunya kita akan mendapatkan ketenangan hati. Hati kita menjadi lebih tenang, tidak merasa was-was akan dosa yang pernah kita perbuat karena kita telah bertaubat atau menyesali dosa tersebut. Kemudian peningkatan keimanan. Insya Allah setelah kita bertaubat, iman kita akan meningkat secara kita telah menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan di masa lampau. Kemudian perubahan perilaku, tentu saja kita akan mendapatkan perubahan perilaku dari dalam diri kita karena kita sudah tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita perbuat di masa lalu tersebut. Selanjutnya peningkatan kualitas hidup dan pahala yang besar.
kualitas hidup kita jadi meningkat karena telah meninggalkan dosa-dosa tersebut, dan pahala yang kita dapat yaitu pahala yang besar karena telah bertaubat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlindungan dari siksa neraka. Kita tentu mendapatkan perlindungan dari siksaan api neraka karena telah menyesali dosa. Karena seperti yang kita ketahui, Allah adalah yang Maha Pengampun. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kesehatan mental. Tentu mental kita akan terjaga, akan lebih sehat karena sudah tidak terbayang-bayang akan dosa yang kita lakukan di masa lalu karena telah sepenuhnya benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat mengerti ya, semoga ilmunya bermanfaat, kalian dapat menerapkan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Thank you, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.